Drop it. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Gozi Budin, dan dua teman saya, Indri Nurmala dan Afif Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan bab 1, yaitu tentang The Revolution is Just Beginning, atau revolusi baru saja siap dimulai. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu e-commerce terlebih dahulu ya. Nah, apa itu e-commerce? Jadi udah banyak yang tahu juga. Jadi e-commerce ini merupakan penggunaan internet dan web dalam melakukan transaksi bisnis secara digital, mampu mempermudah transaksi komersial antar organisasi dan antara organisasi dengan individu. Itu. Selanjutnya, sebelum masuk jauh tentang mengenal e-commerce, kita membahas dulu tentang sejarah dari e-commerce itu sendiri. Nah, jadi e-commerce ini pertama kali dikenalkan itu pada tahun 1994. Pada saat pertama kali itu banner elektronik dipakai untuk promosi periklanan di suatu halaman web. Nah, menurut riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan sebanyak 12,2 dolar Amerika Serikat pada tahun 2003. Ini merupakan laporan yang lain pada bulan Oktober 2006 yang lalu. Nah, pendapatan retail online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai 1/4 triliun dolar US pada tahun 2011 gitu. Nah, selanjutnya ada lagi yaitu istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya perdagangan elektronik memanfaatkan transaksi komersil seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersil seperti pesanan, pembelian, atau invoice secara elektronik gitu. Nah, kemudian dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, perdagangan web gitu. Pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web melalui server aman, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggannya. Nah, pada awal ketika web mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian, protokol aman seperti HTTPS ini memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara tahun 1998 dan tahun 2000, banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini gitu. Selanjutnya ada e-commerce dan e-business. Nah, apa perbedaannya? Di sini perbedaannya yaitu e-commerce ini menggambarkan proses pembelian, penjualan, pemindahan, pelayanan atau pertukaran produk, jasa ataupun informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet itu. Terus yang e-business ini perbedaannya dari e-commerce yaitu tidak hanya sekadar pembelian dan penjualan barang dan jasa, namun juga pelayanan pelanggan, kerjasama antar bisnis partner, pengadaan e-learning, dan pengadaan transaksi elektronik.
oleh Gozi Izudin. Selanjutnya adalah keunikan teknologi e-commerce. Ada 8 keunikan dari teknologi e-commerce. Yang pertama ini adalah ubiquity. Ubiquity ini artinya bahwa e-commerce ini ada di mana-mana. Setiap di suatu keadaan maupun kita ada dimanapun, di setiap waktu, memungkinkan kita dapat berbelanja di toko melalui komputer. Misalkan kita ada di rumah, handphone di rumah, lagi di kantor, maupun kita lagi ada di perjalanan menaiki angkutan umum. Nah, yang kedua ada yang namanya global reach, atau artinya jangkauannya global. Jadi e-commerce ini jangkauannya global, yakni dia ini perdagangannya ini melintasi batas-batas budaya dan nasional yang secara mendunia dan mudah, dan biayanya pun lebih efektif. Ketiga, ada universal standard atau standar yang umum. Dengan menggunakan satu standar yang sama, yakni internet e-commerce dapat memungkinkan berbagi informasi dengan seluruh dunia, melakukan aktivitas perdagangan yang lebih mudah, dan juga mengurangi biaya yang diperlukan dalam melakukan. Yang keempat, ada informasi density, yakni adalah kepadatan informasi. Dengan adanya e-commerce, ini dapat terjadi peningkatan kepadatan informasi, baik itu secara sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, yang dimana informasi tersebut berlaku untuk semua kualitas. Terus selanjutnya yang kelima ada richness. Richness ini adalah fitur-fitur yang mendukung pesan teks, pesan audio, maupun pesan video. E-commerce dapat mendukung produsen dan konsumen melakukan transaksi jual beli dengan fiturnya, yaitu fitur yang tadi saya sebutkan, pesan teks, pesan audio, pesan video. Dan penjual dan produsen dapat mendeskripsikan barangnya menggunakan fitur foto maupun video secara visual. Dan yang keenam ada interactivity. Interactivity atau melakukan interaksi dengan pengguna ini, yakni penjual dan pembeli dapat melakukan dialog. Oke, selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh ada personalization atau customization, yakni dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. Pedagang dapat menargetkan pesan pemasarannya kepada konsumen dengan mencantumkan nama, ketertarikan, pembelian yang sebelumnya, serta perilaku konsumen ataupun dapat digunakan secara online. Nah, yang terakhir dari keunikan teknologi e-commerce ini ada yang namanya sosial teknologi. Maksud dari sosial teknologi ini menyediakan banyak model komunikasi yang secara massal. Nah, efeknya ini, juta miliar pengguna dapat menghasilkan konten yang dinikmati oleh miliaran pengguna, yang hasilnya adalah pembentukan jaringan sosial dengan skala yang luas dan yang besar pada platform jaringan sosial. Nah, selanjutnya yakni kita akan bahas tentang marketplace, perbedaan marketplace dengan marketplace. Jadi marketplace itu apa sih? Marketplace ini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli nyata. Nah, kelebihan dari marketplace ini yang pertama, ini bisa berinteraksi secara langsung dan kecurangannya ini lebih sedikit. Nah, yang ada kekurangannya juga. Kekurangannya ini tidak efisien waktu dan tempat. Sedangkan dengan marketplace ini adalah tetapi melalui media elektronik. Kelebihannya ini dapat bertemu di mana saja dan di kapan saja
sehingga efisien waktu dan nah, kekurangannya ini kita tidak dapat melihat barangnya secara langsung dan dapat terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Farhan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Babimi. Slide berikutnya adalah tipe-tipe e-commerce. Tipe-tipe e-commerce itu ada 4, yaitu ada business to business atau B2B, yang kedua business to consumer atau B2C, yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, yang keempat ada consumer to business atau C2B. Slide berikutnya adalah penjelasan tentang business to business atau B2B. Yang pertama adalah B2B e-commerce menerapkan penjualan atau pembelian dalam bentuk online, tetapi oleh suatu perusahaan pada perusahaan lain saja. Jika B2B exchange, suatu jaringan di mana banyak pembelian yang banyak menjual dapat bertemu di ruang pedagang online. Slide berikutnya, tipe e-commerce business to consumer. Business consumer adalah perusahaan yang menjual barang atau jasa pada pasar atau publik. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Tipe ini adalah perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perorangan juga. Contohnya eBay, ini suatu perusahaan yang menyelenggarakan lelang melalui internet. Melalui perusahaan ini perorangan dapat menjual atau membeli dari perorangan lain melalui internet. Yang berikutnya ada consumer to business atau C2B. Perorangan menjual barang atau jasa kepada perusahaan. Contohnya restoran di mana pelanggan menawarkan harga tertentu karena menginginkan membeli berbagai barang dan jasa, termasuk tiket pesawat, terbang, dan hotel. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is e-commerce? E-commerce is quite simply the purchases of goods and or services via the internet. To date, over 40% of all internet users have made an online purchase, spending almost $1.5 trillion a year. E-commerce is split into 4 categories. Business to consumer, B2C, is what most people think of when they hear e-commerce. Remember when you bought that new t-shirt or that book from Amazon? That was you participating in B2C e-commerce. Consumer to consumer, C2C, is when goods are sold between consumers through internet marketplaces or online classified ads. eBay and Gumtree are prime examples. Consumer to business, C2B, involves you as a consumer providing a product or service to an organisation. For example, a blogger may review a certain product for a business and be paid in goods or direct payment. Business to business, B2B, where business is conducted between 2 companies. A good example of this market is us. P-Soup Digital offers a range of services and sells these services to other businesses. Marketing made clear. P-Soup Digital.